tentang salah satu dari sekian banyak fungsi gali kelor, kita juga harus bisa menentukan dari dan jangan sampai non medis pun bisa teman-teman, menjadikan kita terserang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan atau membagikan kepada sahabat-sahabat, khususnya buat sahabat-sahabat pemula, pecinta fosil gali kelor. Sebelumnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu mendukung dan mau bersedia untuk saling asih dan asuh di sini. Karena kita sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, sehingga kita harus bersedia untuk saling berbagi. Baik, langsung saja untuk ulasan kali ini, yaitu tentang salah satu dari sekian banyak fungsi gali kelor. Yang akan saya bagikan di sini adalah media pengobatan dengan menggunakan fosil gali kelor. Untuk jenis fosil gali kelor yang bisa kita pakai untuk media pengobatan sudah pernah saya ulas beberapa minggu yang lalu di video saya sebelumnya, yaitu fosil gali kelor yang tanpa badar atau jenis fosil gali kelor yang tidak mengandung badar, entah itu badar perak, badar emas, dan lain sebagainya. Lalu jenis fosil gali kelor manakah yang bisa dipakai untuk media pengobatan? Ya, untuk jenis fosil gali kelor yang bisa dipakai untuk media pengobatan, itu adalah jenis fosil gali kelor apapun. Semua jenis fosil gali kelor bisa dipakai untuk media pengobatan, asalkan jangan fosil gali kelor yang mengandung badar. Itu teman-teman ya. Kenapa tidak boleh mengandung badar? Itu juga pernah saya ulas di konten saya sebelumnya, karena kandungan badar itu tidak baik untuk kulit kita, apalagi kalau kita konsumsi. Kecuali kalau kita kenakan sebagai liontin atau cincin dan lain sebagainya, itu tidak masalah, dan itu baik juga, karena fosil gali kelor yang mempunyai badar pun juga mempunyai keindahan nilai seni tersendiri. Selain itu juga mempunyai mitos-mitos tertentu yang sejak zaman dahulu sampai sekarang masih dipercaya, mitos-mitos yang terkandung pada fosil gali kelor yang mempunyai motif atau yang mempunyai badar juga, seperti fosil gali kelor tapak jalak, fosil gali kelor gendit, dan lain sebagainya. Tentang fosil gali kelor yang bisa dipakai untuk pengobatan, sekali lagi itu semua fosil gali kelor asalkan yang tidak mengandung badar teman-teman ya. Namun kita juga harus bisa menentukan dari tingkat kualitasnya. Karena setiap fosil gali kelor itu kualitasnya tidak sama. Meskipun sama-sama fosil gali kelor, meskipun sama-sama dalam satu bongkahan, itu sudah pasti kualitasnya berbeda teman-teman. Karena untuk jenis fibra energi dari sebuah benda itu tidak sama. Ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang halus, ada yang kasar. Tapi untuk jenis fosil gali kelor 90% energinya halus, tenang, meneduhkan. Itu energi yang terdapat pada fosil gali kelor secara alami. Dan untuk jenis fosil gali kelor yang baik dan berkualitas juga sudah pernah saya ulas di video saya sebelumnya. Metodenya cukup mudah sekali, dan ini juga termasuk metode warisan leluhur yang sejak zaman dahulu hingga sekarang masih dipakai. Hanya saja zaman sekarang tidak semua orang tahu, dan memang kebanyakan tidak semua orang menghiraukan hal semacam itu. Karena zaman sekarang ini banyak sekali orang yang mengarah pada nilai seninya saja. Dan itu wajar, dan memang itu juga tidak ada salahnya. Karena nilai seni pun juga perlu di dalam memakai perhiasan dari perhiasan apapun. Itu termasuk fosil gali kelor yang kita bahas sekarang. Baik, langsung saja akan saya tunjukkan sekarang metode pengobatan melalui fosil gali kelor atau memakai media fosil gali kelor. Yang pertama, kita siapkan segelas air putih yang masih hangat. Segelas air putih yang masih hangat. Pastikan fosil gali kelor yang akan kita pakai untuk media itu jangan sampai kotor dan jangan sampai terkena minyak atau minyak wangi, seperti minyak misik dan lain sebagainya. Karena ini medianya ini kita konsumsi teman-teman. Bersihkan dulu fosil gali kelornya, pastikan fosil gali kelor kita benar-benar bersih. Bersih dari debu, bersih dari kotoran, dan bersih dari minyak. Setelah bersih,
kita boleh celupkan atau kita masukkan fosil Gallic Kelor tersebut ke dalam gelas yang terisi dengan air hangat. Tidak usah lama-lama, 1 menit, 2 menit sudah cukup, atau kurang dari 1 menit juga sudah cukup. Lakukan itu setiap hari, pagi hari setelah bangun tidur dan malam hari sebelum kita tidur. Dan ini sudah dipraktekkan berkali-kali dengan sahabat-sahabat subscriber dan sahabat-sahabat di sekitar saya. Dan alhamdulillah setidaknya ada hasilnya. Ada juga yang sembuh dari penyakit asam urat, ada yang sembuh dari penyakit lambung dan lain sebagainya. Ada juga yang tidak sembuh, tapi setidaknya minimal keluhannya itu berkurang. Dan yang jelas jika kita melakukan secara rutin, dengan media kita meminum rendaman fosil Gallic Kelor dengan air hangat di pagi hari setelah bangun tidur dan malam hari sebelum kita tidur, alhamdulillah akan membuahkan hasil. Atau yang mempunyai keluhan non medis pun bisa, teman-teman. Karena untuk jenis penyakit apapun, kebanyakan berawal dari non medis. Hanya saja kita tidak mengetahui, kita tidak menyadari yang awalnya berawal dari non medis sehingga merambah ke medis begitu. Karena 90% penyakit itu berawal dari hati dan pikiran. Yang keduanya berawal juga dari makanan. Sehingga sesuatu yang tidak baik itu lama-kelamaan akan mengendap ke dalam tubuh kita, menjadikan aura pada diri kita itu redup, sehingga energi negatif di sekitar kita bisa dengan mudah menyerang kita, sehingga menjadikan kita terserang keluhan-keluhan yang diakibatkan dari energi negatif, yaitu yang disebut dengan penyakit non medis. Hanya saja pada saat awal-awal kita terkena serangan dari penyakit non medis, awalnya kita memang tidak merasa. Mungkin kita berawal dari sebuah kegelisahan, kebingungan yang tidak tahu pasti itu berawal dari mana. Itu biasanya awalnya begitu. Lalu lama-kelamaan bagian fisik-fisik tertentu yang lemah di dalam diri kita itu akan terpengaruhi sehingga kita mengalami sebuah penyakit yang mengarah pada sebuah penyakit medis. Makanya sejak zaman dahulu sampai sekarang, nenek moyang kita selain menggunakan metode jamu herbal, ada juga orang-orang tertentu yang mengerti tentang fosil Gallic Kelor sehingga ditambahi dengan merendam fosil Gallic Kelor dengan air hangat. Dan ini cukup ampuh sekali, juga bisa dipraktekkan buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Baik, dalam pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, cuma itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.